Maneh kudu indit. Ulah rek nyanyahoan. Ulah pabalit kabeh. Ruth, kamu nggak apa-apa? Dia marah sekali. Astaga. Boleh saya minta night vision? Diam. Kenapa? Ada apa? Ruth, Energinya besar sekali. astagfirullahaladzim. Ruth. Kenapa? Astaga, Ruth! Aduh, ya Allah, kenapa Ruth? Cahaya dulu. Ruth. Seketika, Rudy terlempar oleh sosok astral yang memiliki energi kuat hingga kami memutuskan untuk keluar dari area tersebut. Kita harus keluar dulu dari sini. Udah yuk, keluar aja deh. Aduh, nggak, ini nih, nggak kondusif. Aduh, ya Allah, kenapa sih tadi? Dia nggak suka kita datang ke tempat dia. Jadi dia ini memang biasa mengganggu orang-orang yang datang ke sini, ke cottage ini. Seolah membenarkan gangguan keras yang kami alami, ceritakan keberadaan sosok astral menyerupai nenek memang sudah santer di antara para pengunjung yang bernasib naas. Harus mengalami fenomena gaib yang tak biasa. Bahkan sosok nenek tersebut seakan membenci dan tak segan mencelakai para pengunjung yang pernah menyewa cottage tersebut hingga pihak pengelola memutuskan untuk menutup area cottage demi keselamatan pengunjung yang datang. Mimpi didatengin nenek-nenek, kaki saya ada yang narik Pak ke bawah. Ini asli ini mah. Di bawah itu saya ini bukan ngada-ngada, ini mah asli kisah nyata saya. Ditarik ke bawah, saya langsung bangunin istri. Saya ngajak pulang, istri nggak mau, takut lah Pak. Tadi waktu saya mencoba berkomunikasi lagi dengan dia, baik-baik, dengan kondisi cahaya ini mati semua. Tapi ternyata dia itu semakin besar energinya waktu nggak ada cahaya. Dan dia juga kayak betul-betul alergi gitu ngeliat manusia. Dan tiba-tiba ada hantaman dari sebelah kiri saya yang bikin saya mental ke sana, ke arah kanan. Iya, tapi kenapa sih dia nggak suka banget sama manusia sampai segitunya? Apa alasannya? Si nenek itu benci banget sama manusia karena dianggapnya manusia itu nyebelin, kayak yang bikin huru hara gitu kan. Tadi saya coba ngerasain energi yang dari dia, kemudian dia menyampaikan itu. Dia menyampaikan dalam bahasa Sunda. Dia betul-betul, ya intinya dia bencilah sama kedatangan manusia di sini. Sekarang saya paham kenapa ini cottage katanya nggak pernah ada orang yang tinggal di sini. Jadi ya ulah si nenek itu. Ya, aku juga dengar informasi bahwa udah ada beberapa orang di sini yang diisengin sama nenek dengan cara, kalau nggak salah kayak kasurnya lah digangguin. Itu ulah si nenek ini, Ruth, yang di cottage ini berarti. Astaga, terus ada hubungannya nggak dengan danau pengantin yang terkenal banget, Ruth, di sini? Terkenal menyeramkannya gitu. Ada hubungannya nggak? Saya belum tahu, Nat. Karena si nenek ini benar-benar nggak mau ngasih saya apapun, nggak mau ngasih tahu apapun. Tahu-tahu dia marah aja, marah. Dia padahal sosoknya itu nenek bungkuk, pakai baju kebaya. Ya kalau dia itu adalah manusia ya itu nenek yang kelihatan lemah ya. Tapi ya itu dia meneror orang-orang yang datang ke sini. Tapi soal danau pengantin itu saya belum sempat tanya karena belum apa-apa, saya kayak udah diusir sama dia. Iya, udah deh kita nggak usah ke dalam lagi karena aku takut hal-hal yang nggak kita inginkan bisa terjadi dan itu cukup ekstrim sebetulnya gangguannya. Aku nggak nyangka kalau
dia bener-bener senggak suka itu sama manusia. Kita aja yang baru datang aja, niatnya baik aja udah kayak gitu. Bayangin orang-orang yang nginep di situ, yang mungkin, astaga, bunyi apa itu? Bayangin orang-orang yang nginep di situ, yang mungkin, astaga, bunyi apa itu? Yang mungkin, astaga, bunyi apa itu? Yang mungkin, bunyi apa itu? Ada benda mental yang Dari dalam dilempar ya? sama dia. Jadi sosok yang kamu bener-bener pekat tuh ada di situ ya, itu sosok jahat itu berarti Ruth, kayak gitu. Jahat sekali. Ada lagi nggak Ruth, sosok di dalam itu? Atau di cottage yang ini cuma si nenek itu doang? Nenek ini yang paling mendominasi. Nah, kalau kita telusuri kemana-mana mungkin ada sosok yang lain. Tapi saya memang ngerasa sosok paling pekat, paling jahat itu si nenek. Dan tadi memang saya itu fokusnya ke si nenek. Oke. Ya udah Ruth, mending kita segera tinggalin tempat ini aja ya. Kita coba melakukan penelusuran lagi ke tempat yang lain untuk bisa dapetin informasi lebih lanjut lagi. Coba nih kita tinggalin aja, aku nggak mau deket-deket tempat itu lagi. Astaga Ruth, jalannya cuma setapak gini. Astaga. Sebentar. Ada sosok perempuan berjubah putih di sana. Di atas itu Ruth. Nih dia dari auranya sih mengganggu, walaupun nggak setebal si nenek itu. Gangguan yang kami alami membuat rasa tanya kami belum tertuntaskan Hati-hati ya. dan semakin memupuk rasa penasaran jika semua ini terhubung dengan keberadaan danau pengantin. Permisi, kita Hingga Rudi mencoba berkomunikasi dengan sosok astral berwujud wanita yang menghuni sebuah poster Bengkalai. Saya mau tanya, boleh? Dia bilang, kamu siapa? Ngapain kamu kesini? Dia apa Ruth? Ini sosok perempuan. Dia kelihatannya sih kayak lemah lembut ya. Dia pakai pakaian tuh jubah putih. Dia juga lumayan mengganggu, tapi mengganggunya cuma sekitar sini, nggak sampai ke sana. Jadi wilayah dia tuh sampai sini aja. Itu sekitar jam setengah dua atau jam 3. Saya lihat kayak pakaian dijemur aja, nyamperin, pakai baju putih, mukanya rusak, terus rambutnya panjang, sampai segini rambutnya. Kalau orang biasa umum bibirnya beginilah. Kalau dia itu ke atas. Nah di situ saya udah nggak sadar, lemas, bangunin teman juga